Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Irawan dengan NIM 2005 1204084. Saya di sini akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan. Yang pertama ada pengertian OSI layer atau OSI model. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Di sini ada 7 layer. Layer pertama itu ada physical layer yang fungsinya mengirimkan data melalui media. Ada data link, fungsinya menambahkan MAC address, terus network, ada menambahkan alamat jaringan, terus transport, mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Ada juga session, membentuk koneksi, kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Ada presentation, memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima, dan application, menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Ini contoh protokol networknya ya, yang ada di OSI layer. Terus pengertian TCP atau IP. TCP atau IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP atau TCP/IP merupakan standar komunikasi data yang digunakan untuk dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain pada jaringan internet. Terdapat beberapa fungsi TCP/IP pada jaringan internet. Fungsi TCP yaitu satu, komunikasi internet adalah untuk sarana pengiriman file dalam satu jaringan. Yang kedua ada remote login, yang ketiga ada untuk telnet, yang keempat ada komputer mail dan lain-lain. Ini fungsi aplikasi sama seperti yang tadi yang OSI model. Lalu ada pengertian UDP. UDP adalah singkatan dari User Data Protocol yang merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Jadi saat Anda mengirimkan pesan melalui UDP, komputer pengirim dan penerima tidak perlu bernegosiasi saat akan melakukan penukaran data. UDP memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Bisa diandalkan untuk bertukar data. 2. Pengiriman data termasuk cepat sehingga lebih efisien dan tidak memakan waktu lama. 3. Bisa diandalkan untuk mengirim transmisi data secara broadcast. 4. Jenis protokol yang ringan dan tidak memerlukan ruang yang besar. Yang kelima, tidak dibutuhkan keahlian dari si pengguna untuk bisa mengirimkan pesan sehingga bisa digunakan oleh semua orang. Udah ada network protokol. Di sini ada SLIP atau Serial Line Internet Protocol yang merupakan protokol untuk pemindahan data IP melalui saluran telepon. Ada Simple Email Transfer Protocol atau SMTP digunakan untuk pengiriman email. Lalu ada Hyper Transfer Protocol atau HTTP yang biasanya digunakan World Wide Web atau WWW yang didefinisikan pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Terus ada telnet atau telecommunication network digunakan untuk koneksi internet dan local area network atau LAN. Terus ada file transfer protocol. Nah, ini untuk berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Lalu ada LDAP atau Lightweight Directory Access Protocol yang digunakan untuk memungkinkan semua orang mencari source, organisasi, perorangan, dan lainnya seperti file atau printer di jaringan. Lalu ada Secure Socket Layer atau SSL
paling banyak digunakan untuk enkripsi, tidak hanya untuk keamanan koneksi web. Lalu ada Simple Network Monitoring Protocol atau SNMP, protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Contoh aplikasi yang protokol itu M3 atau Dedut dan lain-lain. Ada lagi Secure Shell atau SSH, protokol yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Nah, contohnya ada SSH user at IP server gitu. Terus ada Post Office Protocol Version atau POP3, protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Terus ada Internet Message Access Protocol atau IMAP, protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server juga sama seperti POP3. Jadi ini memungkinkan email yang diambil membuat folder di server, menjadi pesan, dan sebagainya. Terus ada Internet Control Message Protocol atau ICMP, digunakan untuk sistem operasi jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Ada point-to-point protokol, jaringan digunakan untuk Wide Area Network atau WAN, terus ada Domain Name System atau DNS. Digunakan untuk pencarian nama komputer atau name resolution di jaringan yang menggunakan TCP IP. Terus ada HTTPS, versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web atau WWW tadi ya. Terus sekarang kita ke receiver port. Receiver port ini merupakan port standar atau port umum yang ditetapkan atau di reserved oleh IANA atau Internet Assigned Number Authority. Reserved port ini mempunyai range dari 0 sampai 1023 ini 1023. Terus hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Ini adalah contoh protokolnya, TCP, FTP, dan sebagainya. Bisa dilihat di sini. Lalu yang terakhir ada registered port, dapat diakses oleh program dengan program. Aplikasi yang digunakan oleh user akun biasa. Range-nya dari 1024 sampai 49.151. Ini bisa dilihat port number sama protokolnya di TCP. Sama aplikasinya juga, MySQL, Lemon Desktop, dan lain-lain. Itu saja mungkin menurut saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.